Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang dengan NIM 24201032. Baiklah, di sini saya diberi tugas yaitu membuat video mengajar. Nah, di sini saya mengambil materi sistem pencernaan pada manusia pada tingkat SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Nah, untuk membaca doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu mau absen dulu ya. Nah, jadi hari ini siapa-siapa yang tidak hadir? Oh, ada 3 orang ya. Kenapa mereka tidak hadir? Oh, ya sudah. Jadi yang 3 orang yang tidak hadir itu izin sakit ya. Oke. Baik, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi ya. Nah, materi kita minggu lalu kan yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sekarang yaitu materi kita tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, yang dimana sistem pencernaan pada manusia yaitu proses pencernaan makanan yang kita makan yang dalam bentuk masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanan. Nah, jadi organ-organ pencernaan pada manusia itu ada 6. Yang pertama kan ada rongga mulut. Nah, rongga mulut ini kan untuk kita makan, untuk kita mengunyah makanan. Nah, di dalam rongga mulut ini juga ada gigi, ada lidah, dan kelenjar air liur. Nah, yang kedua yaitu ada kerongkongan, ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, nah yang keenam ada anus. Nah, ada beberapa jenis gigi pada manusia yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Nah, setelah dari rongga mulut, makanan itu akan masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Nah, di lambung pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan sehingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Pencernaan secara kimiawinya pada lambung ini dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Nah, getah lambung ini terdiri dari 3, yaitu ada asam klorida atau HCl. Ini tuh berfungsi membunuh bibit-bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Nah, sehingga saat kita mengkonsumsi makanan ini kita itu tidak
ada misalnya penyakit kayak sakit perut, kayak perut mulas-mulas. Nah, yang kedua itu ada enzim pepsin. Nah, enzim ini berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Nah, yang ketiga ada enzim renin. Enzim ini berfungsi untuk mengumpulkan protein susu menjadi kasin dengan bantuan kalsium. Nah, selanjutnya yaitu usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur, makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Nah, usus halus ini terdiri dari usus 12 jari. Usus 12 jari ini panjangnya sekitar 1-3 meter. Nah, di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Nah, enzim ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Selanjutnya, setelah makanan itu masuk ke usus halus, jadi makanan itu akan masuk lagi ke usus besar. Nah, pada usus besar ini sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanannya tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Nah, makanan sebelum dibuang ke anus, ampas makanannya yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja, feses, terlebih dahulu masuk ke rektrum. Nah, yang terdapat pada ujung besar rektrum memiliki otot polos yang apabila rektrum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Nah, selanjutnya yaitu anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan yang telah kita konsumsi. Nah, jadi di anuslah sisa-sisa proses makanan yang telah kita makan akan dikeluarkan. Baiklah, dari materi yang Ibu sampaikan, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari keseluruhan materi yang Ibu sampaikan? Nah, jika tidak ada, nah jadi kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan tadi, nah jadi proses pencernaan pada manusia itu kan ada 6. Nah, dari ke-6 sistem tersebut sangat penting dan berperan dalam proses pencernaan makanan, sehingga makanan yang kita makan akan diproses dan dicerna secara baik. Nah, jadi kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, nah jadi proses pencernaan manusia itu kan ada 6. Yang pertama ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, dari ke-6 sistem pencernaan itu sangat penting dan sangat berperan dalam proses pencernaan makanan. Nah, sehingga makanan yang kita makan akan diproses dan dicerna secara baik. Nah, makanan yang kita makan akan menjadi sumber energi bagi tubuh kita, sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik. Nah, baiklah anak-anak, kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu harap materi yang Ibu sampaikan dari awal hingga akhir bisa kalian
pahami. Dan jangan lupa dipelajari kembali ya materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.